Mbak Fira kan waktu itu sempat viral nih sama Pak Ridwan, liburan ke luar pulau untuk merayakan kehamilannya yang sudah berusia 3 bulan. Sekarang gimana kabarnya? Sehat ya janinnya? Janin saya Iya. nggak ada. Maksudnya nggak ada gimana? Saya nggak tahu. Udah diperiksakan ke dokter? Sudah Apa kata dokter? nggak ada. Nggak ada, maksudnya nggak ada, udah dilahirin atau hilang atau gimana? Kayaknya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat dimanapun anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Sahabat, malam hari ini sesuai apa yang sahabat-sahabat semuanya lihat semalam, saya sudah ditelepon sama Mbak Fira dan bahkan sudah kirim Sherlock atau lokasi yang akan kita ketemu. Lokasinya di sini sahabat, coba lihat gambar kafenya ya. Lumayan jauh tapi nggak apa, demi semuanya jelas sesuai apa yang saya tanyakan. Mudah-mudahan dapat ya jawabannya, alasan yang tepat kenapa Mbak Fira itu tiba-tiba menghentikan semua proses hukum yang sudah berjalan dengan mudahnya. Insya Allah kita tujuannya baik, yaitu untuk klarifikasi yang benar-benar relevan ya, alasan yang tepat. Karena sebenarnya yang paling penting bukan itu sahabat. Ada kata-kata Mbak Fira itu yang membuat satu penasaran, terutama nama Robi. Ada apa dengan Robi? Dan ada rahasia apa yang disembunyikan? Karena kita telepon juga alasannya nggak begitu jelas ya. Sebelum kita ketemu sama Mbak Fira, alangkah baiknya kita bersolawat ya. Insya Allah dengan solawat itu kita akan dimudahkan segala urusan-urusan kita dunia dan akhirat, dan insya Allah dapat syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asilil dhalimin bidhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asilil dhalimin bidhalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke sahabat, ayo terus kita lantunkan salawat dimanapun anda berada. Insya Allah dengan salawat itu kita akan dapat syafaat dari Nabi besar Muhammad kita nanti di padang mahsyar ya, insya Allah. Dan seperti biasa sahabat, tidak bosan-bosannya
saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat semuanya, terutama kepada diri saya sendiri, ayo kita tingkatkan iman kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, bermunajat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah untuk diselamatkan dunia dan akhirat. Karena kita harus tahu sahabat, kenapa kita harus sering bermunajat, sering minta ampunan kepada Allah. Kita harus tahu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita tak lain dan tak bukan yaitu setelah mati sahabat. Karena setelah kita mati, apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan kita bawa, bahkan kita akan bertanggungjawabkan di sana. Kita akan dimintai pertanggungjawaban apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita dapatkan di dunia ini. Maka dari itu ayo sahabat, mumpung kita diberi nafas, diberi nikmat, diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi rasa, ayo kita calling down, kita introspeksi diri, kita renungkan apa yang sudah kita perbuat di masa kemarin dan masa lalu kita. Karena saya yakin manusia tempatnya khilaf, tempatnya salah, dan tidak rugi kalau kita minta ampunan agar dosa-dosa kita diampuni, agar kita diselamatkan nanti di dunia dan akhirat, insya Allah. Semoga kita semua dimasukkan pada dalam golongan orang yang husnul khatimah, insya Allah. Sahabat, karena Mbak Fira sebenarnya sudah lumayan menunggu, karena kita juga terjebak macet. Kita temui beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak ada perdebatan ya sahabat, karena saya yakin Mbak Mira menepati janjinya atau ingin ketemu sama saya. Ada sesuatu yang harus disampaikan, mungkin ada sesuatu yang harus dijelaskan, karena menyangkut nama baiknya Pak Ridwan juga. Karena semua orang tahu Pak Ridwan juga pengusaha sukses. Assalamualaikum. Ya, tadi Mbak Fira. Sama siapa? Sendiri atau? Ya yang seperti kamu lihat. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Fira udah mau ketemu sama saya. Sesuai apa yang kita bicarakan di telepon semalam. Saya penasaran Mbak Fira, kenapa Mbak Fira tiba-tiba memutus atau mengajak perdamaian? Apa alasannya? Terus Kenapa sih kamu tuh ingin tahu banget? Kepo sekali. ya begini Mbak Fira, dari statementnya Mbak Fira itu ada kata-kata yang membuat saya tuh penasaran. Dan dari awal Mbak Fira itu pas saat konferensi pers itu seperti artis ibu kota ingin memenjarakan tim Kio, bahkan yang menyudutkan Mbak Fira, teman-teman youtuber yang berkaitan dengan tim Kio akan dipenjarakan, akan diproses hukum dengan begitu kekehnya. Tapi tiba-tiba sekarang kenapa kok semuanya tuh dipatahkan sendiri sama Mbak Fira? Ya itu kan dulu. Sekarang beda, saya juga mikir dong. Buat apa? Itu hanya membuang waktu saya, membuang uang saya. Nggak ada gunanya saya meneruskan ini semua. Apa benar alasannya cuma itu aja? Iya, karena saya udah capek, saya udah lelah memang.
Tidak ada alasan lain. Alasan apa? Ya mungkin apa yang ada di benak Mbak Vira untuk disembunyikan biar nggak ketahuan sama publik itu apa? Nggak ada. Saya nggak ada alasan apa-apa. Emang benar seperti itu. Saya emang udah capek, udah lelah. Saya juga mikir lah, kalau saya lanjutkan itu nggak bakal selesai ini masalahnya. Karena waktu saya terbuang sia-sia. Ya dari awal kan Mbak Vira yang selalu berargumen, selalu ingin menyelesaikan kehendaknya, tidak menyelesaikan masalah. Yang membuat ramai dari awal kan ya Mbak Vira. Itu yang membuat saya tuh bertanya-tanya, kenapa seorang Vira itu yang kekeh, yang temperamental, yang benar-benar ingin menang, tiba-tiba sekarang mengalah. Mengalah itu apa? Itu yang Sebenarnya saya tuh bukan mengalah, tapi saya tuh udah lelah, capek. Mengurusin ini masalah tuh nggak kelar-kelar, gitu. Asal kamu tahu, saya tuh bisa aja menyewa pengacara dari mana aja bisa. Cuma buat apa, gitu kan? ya, saya yakin kalau Pak Ridwan mau menyewa pengacara bertaraf internasional pun mampu. Tapi kenapa kok berhenti di tengah jalan? Ada apa gitu loh maksudnya? Jujur aja Mbak Vira, nggak usah tutup-tutupin. Saya udah jujur, saya udah ngomong apa adanya ini. Nggak ada yang saya tutupin, buat apa saya nutupin apa juga? Terus siapa Robi? Robi? Ya ada. Kawan Mas Ridwan itu. Ada kaitannya apa dengan semua ini? Ngapain kamu kepo? Mau nyari tahu tentang Robi di saya? Hah? Buat apa? Kan saya udah bilang jangan ikut campurin masalah saya. Ya, saya penasarannya itu kenapa tiba-tiba dihentikan secara mudah? Karena awalnya udah benar-benar dengan egonya mau memenjarakan semuanya, tiba-tiba dihentikan begitu saja, didamaikan begitu saja, bahkan rela meminta maaf karena semua orang tahu sosok Vira itu nggak mungkin lah meskipun dia itu salah mau minta maaf, tapi sekarang dengan mudahnya minta maaf kan ada something nih. Terus ada kata-kata menyebut nama Robi, dan Robi itu yang pernah kita dapat informasi, Robi ini seorang kaya raya, bisa dianggap sultan, tapi bagi kami sultan jahil, sultan jahanam, karena banyak orang yang dirugikan meskipun dia itu baik sama beberapa orang. Ada apa dengan ini semuanya, dengan Robi ini? Apa benar-benar Mbak Vira itu tahu tapi tidak mau mengatakan tentang si Robi? Kalau kamu ingin tahu siapa Robi, cari aja Robi. Ngapain nanya ke saya kamu? Karena Mbak Vira waktu di Bayfunda ngomong Robi yang memang ada kaitannya dengan pasien kita. Cari tahu aja sama Robi, tanya sendiri sama orangnya sana. Nggak usah cari tahu ke saya. Jadi Mbak Vira udah jauh-jauh, udah ketemu sama kita, alasan cuma itu aja. Ya mau alasan apa lagi? Emang seperti itu. Tidak ada yang spesifik. Tentang Robi loh. Kamu jangan mencurigai saya seperti itu. Saya tidak mencurigai, saya kan nanya apa yang sudah jenengan sampaikan. Terus ada lagi nih, mungkin sahabat-sahabat semuanya itu lupa, teman-teman kita mungkin lupa. Waktu itu Mbak Vira sempat bahagia
bahkan sempat liburan keluar pulau, tentang kebahagiaan kehamilannya Mbak Vira. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik-baik aja semuanya. Tentang kandungan saya sehat-sehat semua. Baik-baik semuanya ya. Tapi kok tidak tampak sebagai ibu hamil? Kenapa seperti ibu hamil gimana? Waktu Kami nggak masih ada. itu kan udah 3 bulan katanya. Ini udah berjalan berapa bulan? Paling enggak kelihatan lah sosok ibu hamil seperti apa, kita semuanya tahu. Tapi ini biasa-biasa aja. Aduh, ngomongin yang lain deh. Gak usah bahas itu ya. Saya nggak ingin kandungan saya kenapa-napa. Nanti saya stres malah kandungan saya kenapa-napa. Masa orang hamil pakai jin yang ketat-ketat gitu, emangnya nggak ngaruh sama kehamilannya? Ya ini kan ada celana buat ibu hamil khusus. Makanya jangan sok tahu jadi orang. Soalnya nggak ada kabar, masalahnya tidak ada informasi yang kita dapat, dan Mbak Vira pun seperti nggak hamil. Apa jangan-jangan kalau melahirkan nggak mungkin ya, karena waktu ya nggak tahu ya kalau prematur ya, tapi nggak mungkin. Tapi sekarang itu kondisional banget, tidak tampak seperti ibu hamil. Ya karena emang bayinya kecil, jadi nggak kelihatan. Apa kira-kira ada sangkut pautnya dengan Robi? Anda bahas Robi aja terus ya. Mending kamu tanya sana sama Robi, jangan nanya ke saya. Terus sama Pak Ridwan gimana hubungannya? Ya baik-baik semua. Mas Ridwan kan sibuk kerja sih. Makanya saya tuh ingin menyelesaikan masalah ini karena saya tuh nggak mau berlarut-larut dan nggak akan ada ujungnya. Mending saya nggak mau ngurusin tim Gio lagi, dan tolong tim dari kalian jangan ngurusin hidup saya lagi dan jangan mengusik hidup Mas Ridwan. Apalagi mencari tahu tentang saya dengan Mas Ridwan. Bukan hak kalian itu. Termasuk Robi. Itu terserah kamu. Apa yang Mbak Vira tahu tentang hubungan Robi sama Pak Ridwan? Ya mereka kan pembisnis semua. Ya kerjasama pembisnis gimana sih? Karena saya dapat informasi nih, kenapa selama ini Bu Maya itu istri pertamanya Pak Ridwan itu sudah berapa tahun nikah nggak hamil katanya hilang, hamil katanya nggak jadi. Apa ada sangkut pautnya dengan semua ini? Sangkut paut apa ya? Saya nggak ngerti yang kamu maksud apa. Ya, tentang masalah finansial yang terjadi selama ini. Bahkan ada hubungannya dengan Robi. Nggak ada sama sekali. Karena Robi itu juga kita dapat informasi Robi juga sama. Apa katanya dengan Pak Ridwan kira-kira selain hubungan bisnis? Setahu saya emang cuma hubungan bisnis aja, nggak ada lain-lain. Jadi jangan mengulik-ngulik tentang Robi dan Pak Ridwan. Mereka hanya bekerja. Jadi Paham cuma kan? sebatas itu aja. Oh iya. Berarti sama aja dong penjelasannya Mbak Vira sama apa yang disampaikan pada waktu itu. Tidak ada lebih. Atau mungkin ada penjelasan yang lebih spesifik, apa alasannya kok tiba-tiba semuanya itu mudah sekali putus, dimaafin, dihentikan. Kan saya udah bilang tadi, itu hanya membuang waktu saya. Waktu saya terbuang, tenaga saya terbuang sia-sia. Buat apa? Saya lanjutkan semua. Mendingan saya hanya ingin tim kalian tuh gak usah mengusik hidup saya lagi dengan Mas Ridwan. Jangan ikut campur masalah keluarga, rumah tangga orang. Itu cukup. Cukup di situ aja. Cukup sampai di sini saja. Jangan pernah mengusik hidup saya lagi. Apalagi ngulik-ngulik masalah-masalah yang kamu bilang tadi seperti apa itu. Gak suka saya.
Jadi sama aja ya, di by phone jawabannya seperti ini aja. Saya di sini udah menepati janji saya ya ketemu sama Iya. kamu. Tapi sepertinya teman-teman kita nggak cukup dengan alasan Mbak Fira itu. Nggak Karena cukup gimana? pasti sahabat-sahabat kita tanya lah, kok tiba-tiba seperti ini, ada apa? Terus menyebut nama Robi yang notabene itu apa ya? Ya meskipun dia dipanggil Sultan, tapi dia bersekutu sama makhluk. Apakah Pak Ridwan juga ikut andil dalam kerjasama itu sama Pak Robi? Kalau masalah itu saya nggak tahu. Intinya mereka tuh hanya teman bisnis. Sudah, itu aja. Nggak tahu atau pura-pura nggak tahu. Masih nuduh kayak gitu lagi. Dibilang saya nggak tahu. Mereka tuh hanya teman bisnis, sudah. Gak usah kamu ulik-ulik lagi masalah ini. Gak usah kamu perpanjang lagi masalah ini. Tidak perlu ya. Gak perlu. Gak ada urusannya dengan kamu. Tim kamu gak ada urusannya dengan semua itu. Tapi ini teman-teman kita sebagian ini udah mulai menguak tentang si Robi. Karena ada salah satu pasien yang notabene itu juga istrinya Robi, sempat mengeluh kesakitan, ternyata janinnya hilang. Setelah ditelusuri ada hubungannya dengan Robi. Apa kira-kira Mbak Fira nggak tahu tentang perbuatan Robi itu? Saya nggak tahu. Kan saya udah bilang saya nggak tahu. Kamu nggak usah nyari tahu tentang Robi ke saya. Nah, Pak Ridwan? Maksudnya gimana sih? Adakah komunikasi atau hubungan seperti itu tanda kutip? Gak ada. Semua tuh baik-baik aja kok. Jangan menurutin isu-isu yang nggak bener itu. Yang saya khawatirkan, apa yang terjadi sama Robi itu juga terjadi sama Pak Ridwan. Ya nggak mungkin lah seperti itu. Mas Nggak Ridwan tuh kerja keras. Baik. Berarti alasannya cuma itu aja ya, tidak ada lagi ya tentang semuanya ini. Semua tuh baik-baik aja karena saya tuh emang hanya lelah dan capek. Saya ingin fokus bekerja, mengurus bisnis saya yang lama nggak terurus. Karena ngurusin hal yang kayak seperti ini dari tim kamu itu, sepertinya nggak perlu ada yang diobrolin lagi. Karena ini nggak penting semuanya. Saya udah dapat janji saya ketemu sama kamu dan kamu jangan ikut campur urusan rumah tangga saya. Ini mana kalau aku ya? Kenapa Pak? Kenapa? Duduk Mbak, duduk. Makanya jangan pakai emosi. Coba saya bantu ya. Masih pusing nggak? Hah? Jatuh saya. Oke, saya bantu ya Mbak ya. Tenangin aja Mbak, tenang, relax. Ikutin, santai, biar nggak pusing. Santai terus, tenang, rasakan relax-relaxnya, rasakan, santai aja, jangan dirasakan sakitnya, santai, relax ya, dengerin kata-kata saya, bikin nyaman pikirannya, rasanya, tambah dalam lagi, tambah relax lagi, dengerin sugesti saya, tenangkan, hilangkan pusingnya. Dalam hitungan ketiga tidur, 1, 2, 3, tidur.
ternyata kita berhasil untuk masuk ke studio dengan planning yang nggak jelas ya. Coba kita korek dengan cara hipnotis. Hipnotis itu tidak harus dibuat pembuktian ya sahabat. Paling enggak apa yang kita korek itu ada sangkut pautnya dengan benar, dengan sentuhan 1, 2, 3 Mbak Vira. Apa yang saya katakan dari dalam bawah sadar Anda, silakan Anda katakan. Paham ya? 1, 2, 3. Oke Mbak Vira, apa yang membuat Mbak Vira itu untuk menghentikan semua itu? Itu Mas Ridwan memang yang nyuruh saya untuk menghentikan itu semua. Oh, jadi ini bukan kemauannya Mbak Vira? Bukan, saya disuruh sama Mas Ridwan. Kira-kira apa alasannya? Mbak Vira tahu nggak? Saya nggak tahu. Bisa tahu ya. Terus Mbak Vira di telepon itu saat menyampaikan itu semuanya menyebut nama Robi. Emangnya Mbak Vira kenal sama Robi? Kenal baik. Kenapa tadi ngomong nggak kenal? Kenal ya. Apa yang Mbak Vira tahu tentang Robi? Robi itu pengusaha kaya, orang kaya, pengusaha muda, dan banyak istrinya. Banyak istrinya? Banyak sekali istrinya dia di mana-mana. Nanti fitnah Mbak Vira ngomong banyak istrinya. Ini pernah kenal sama istri-istrinya? Tahu kan, sering ketemu beberapa kali gitu. Dan Robi itu katanya baik sama beberapa orang, tidak semua orang, beberapa orang. Itu benar-benar baik atau cuman pencitraan aja? Robi baik sama teman-teman saya, sering malah sama ke saya aja sering ngasih uang gitu, jumlahnya juga banyak, ngasih saya uang, ngasih teman saya. Dia nggak pelit orangnya, baik banget dia. Ngasih Dan begitu dia orang aja? kaya. Ngasih begitu aja? Iya. Ada hubungan apa Pak Ridwan sama Robi? Mereka partner kerja. Partner kerja. Selain partner kerja, hubungan apa? Nggak ada ya, kan mereka bisnisnya di mana-mana. Terus saya dengar tentang Robi itu katanya, memang benar sih apa yang dikatakan Mbak Vira, itu banyak istrinya banyak. Yang saya tahu sementara ini, yang saya dengar dari teman-teman kita, ada 3, bahkan berita yang didapat itu sekitar 8, cuman yang masih fit itu 3. Itu ada salah satu istrinya yang pernah datang ke pondok kita mengeluhkan tentang sakit dalam perutnya. Maka setelah kita menjelasasi, ternyata informasi dari makhluk yang kita masukkan ke medialisasi, janinnya itu memang sengaja diambil untuk ditumbalkan. Itu pernah dengar nggak Mbak Vira? Saya juga pernah sih dengar sedikit gitu, tapi saya nggak percaya sih seperti itu kayaknya. Nggak percaya ya? Terus Mbak Vira kan waktu itu sempat viral nih sama Pak Ridwan, liburan ke luar pulau untuk merayakan kehamilannya yang sudah berusia 3 bulan. Sekarang gimana kabarnya? Sehat ya janinnya? Janin saya Iya.
Nggak ada. Maksudnya nggak ada gimana? Saya nggak tahu. Udah diperiksakan ke dokter? Sudah. Apa kata dokter? Nggak ada. Ada. Nggak ada, maksudnya nggak ada, udah dilahirin atau hilang atau gimana? Kayaknya hilang. Tapi kesehatannya Mbak Vira gimana setelah vonis dokter seperti itu? Ya saya nggak tahu, saya kaget. Kok bisa nggak ada gitu? Apa Mbak Vira nggak curiga tentang apa yang Mbak Vira barusan katakan, mendengar tentang beberapa istri Robi? Apakah ada kitanya dengan Robi ini? Saya nggak tahu sih kalau masalah itu. Cuma saya sering seperti Mas Ridwan tuh ngobrol masalah ritual sama Robi, tapi saya nggak begitu jelas sih karena nggak begitu ini detail gitu mendengarnya. Cuma sekilas. Jadi alasan Mbak Vira untuk telepon Inggris dan mengatakan untuk tidak meneruskan proses hukum, bahkan seorang Vira yang terkenal temperamental, yang bahkan di justice beberapa netizen sebagai pengganggu rumah tangga dan karakternya kuat, begitu mudahnya dipatahkan semua apa yang sudah dikatakan. Itu yang nyuruh Pak Ridwan? Iya, saya disuruh sama Mas Ridwan. Saya nurut sama dia. Bukan semuanya Mbak Vira. Apa kira-kira alasannya menurut Mbak Vira? Ya karena dia mau tetap Itu yang dijelaskan sama Pak Ridwan. Tidak ada alasan lain. ada, suruh menghentikan aja sih. Sejauh mana Mbak Vira tahu tentang persahabatan atau pertemanannya Robi sama Pak Ridwan? Ya udah lumayan lama sih kalau dibilang. Sejauh mana, apa yang Mbak Vira tahu tentang hubungan mereka selain hubungan bisnis? Gak tahu ya, kadang sering pas dijemput sama Robi keluar, habis telepon keluar gitu. Ada pernah enggak satu momen yang pernah Mbak Vira tahu atau tergoki apa yang mereka lakukan? Atau mungkin ada acara apa atau yang nyeleneh atau apa? Pernah sih, kayaknya waktu itu Robi ke rumah. Karena emang kadang sering ya dia ke rumah. Terus lebih seringnya ya masuk ke ruangan kerja Mas Ridwan. Pernah nggak tahu ada rencana atau melakukan sesuatu yang mungkin berbau mistik atau apa gitu? Cuma kalau bau bunga itu sih, kadang bau anyel, kadang bau bunga. Tapi itu kayaknya ya udah ini sih sering bau kayak gitu. Apa yang dia lakukan sepengetahuan Mbak Vira? Saya nggak tahu selebihnya. Ritual atau apa atau gimana? Saya nggak tahu selebihnya. Nggak tahu. Tapi ada prosesi atau bau-bau itu atau alat-alat prosesi itu? Cuma saya dengar telepon aja bahas itu. Apa yang Mbak Vira dengar waktu di telepon? Ya tentang ritual, tapi saya nggak paham. Tentang ritual. Bisa jadi apa yang mereka dapatkan salah satunya dari selain dari usaha itu, mungkin dari prosesi itu. Mbak Vira tahu nggak kira-kira tentang itu? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nyangka nggak Mbak Vira waktu Pak Ridwan itu dengan istri pertama Mbak Maya, kan sudah beberapa tahun menikah, bahkan nggak bisa punya anak. Apa
kira-kira menurut Mbak Fira ada nggak hubungannya sama ini, sama si Robi setelah kesini ya, sama Mbak Fira juga katanya udah 2 kali juga nggak jadi janinnya. Dulu tuh kayaknya Robi kenal sama Mbak Maya. Kenal ya. Ada kita cukup di sini aja. Kita udah dapat informasinya meskipun nggak banyak, yang penting ada clue ya, ada kata kuncinya. Kita akan explore nanti. Kasihan dari malam ya pulang karena wanita ya, malam-malam juga nggak baik keluar malam-malam. Oke Mbak Fira, dari hitungan ketiga Mbak Fira ikuti kata-kata saya, dan setelah hitungan ketiga itu nanti Mbak Fira bangun dan lupakan semuanya. Mengerti Mbak Fira? Jadi setelah saya sentuh, saya hitung 1, 2, 3 dan bangun dan lupakan semuanya. 1, 2, 3 bangun. Kenapa Mbak Fira udah enak kan? Masih pusing? Enggak ya? Udah mending. Oh iya Mbak Fira, sebelum Mbak Fira pulang, aku mau nanya nih. Mbak Fira kenal kan sama si Robi? Iya, teman masa depan. Kenal. Kira-kira apa yang pernah Robi sama Pak Dewas lakukan, atau mungkin dengar apa waktu telepon? Nggak ada, mereka kan teman bisnis. Teman bisnis saja ya, sebatas bisnis saja ya. Iya. Tidak tahu tentang kehidupan si Robi itu, nggak tahu ya. Cuma sebatas kenal sebagai sahabatnya Pak Ridwan. Iya. Tentang apa yang dilakukan Robi, seperti ngasih uang sama teman-temannya begitu gampang sekali, baik sama beberapa orang, tahu nggak? Oh, nggak pernah. Nggak tahu ya. Apakah Mbak Fira nggak pernah dikasih uang sama Pak Robi? Mungkin ngerayu kayak apa, dikasih uang gitu? Enggak lah, saya Enggak nggak ya? dikasih sama Mas Ridwan uang. Dikasih balik kan ya? Iya, udah cukup. Udah Mbak Fira karena minta malam, silakan kalau mau pulang, kalau juga mungkin nanti dicari sama balik ya. Makasih ya waktunya, udah mau ketemu ya. Tapi Mbak Fira, itu sahabat, apa yang sudah kita dengarkan dari Mbak Fira. Kita tunggu apa yang akan terjadi. Kita akan pelan-pelan kita akan kuat misteri ini. Mudah-mudahan semuanya bagus saja, dan doakan sahabat, semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat buat Mbak Fira, karena Mbak Fira ini bisa jadi sebagai korban juga. Bahkan kita dengar bersama bahwa yang menyuruh melakukan semuanya ini Pak Ridwan. Oke sahabat, saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.